Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mu'ah atas sambutannya, ini luar biasa, banyak banget. Ya Bu, seadanya. Bu Mu'ah, mohon maaf, hari ini saya kesini itu ada rencana ingin melaksanakan pendampingan individu yang pertama. Bu Mu'ah, di sini kegiatan pendampingan individu itu ada 3 bagian. Ada bagian awal, inti, dan akhir. Nah, kita mulai saja ya. Gimana ya? Gimana Bu Mu'ah, keadaannya sehat? Alhamdulillah hari ini saya sehat, baik-baik saja dan selalu bersemangat. Semangat. Iya, oke. Bu Mu'ah luar biasa. Melihat dari mukanya juga selalu ceria. Mantap. Ya, Bu Mu'ah, kita fokus pendampingannya itu ada 4 ya Bu Mu'ah. Yang pertama adalah kita diskusi tentang tantangan belajar daring. Kemudian yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga adalah diskusi pembuatan portofolio digital. Kemudian yang terakhir adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, itu adalah fokus pendampingan kita hari ini. Ya. Oke, Bu Mu'ah, dokumentasi yang kemarin saya share sudah dikirim semua ya? Yang RKRK sudah ya? Udah ya? Komplit semua ya dokumen-dokumennya ya? Oke. Selanjutnya, Bu Mu'ah, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut? Ya, terima kasih Bu Pipit selaku pengajar praktek. Sebelumnya saya minta maaf dengan keadaan SD saya yang begini. Mungkin kurang memuaskan. Iya, selama 1 bulan saya mengikuti program calon guru penggerak, banyak sekali yang saya dapatkan, banyak sekali temuan-temuan yang saya terima, dan banyak sekali yang membuat saya, wah saya ini belum bisa apa-apa. Banyak yang saya tidak tahu. Pada tanggal 28 Oktober itu pembukaan Bu secara langsung ya, live gitu oleh Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian kita juga langsung melakukan orientasi lokakarya. Di situ kami bertemu dengan teman-teman baru, teman-teman hebat. Dan di situ saya merasa, wah saya nggak bisa nih. Saya nggak bisa nih, saya sempat kawan saya berpikir saya harus bisa seperti teman-teman gitu ya. Terus kemudian setelah itu kami dihadapkan dengan LMS gitu Bu. Itu sesuatu yang buat saya apa ya gitu. Saya tuh bingung dengan kurang mampu saya ya, kurang mahir gitu dalam masalah komputer dan laptop gitu. Tapi teman-teman banyak mendukung, Ibu juga banyak mendukung untuk saya. Terima kasih Ibu. Teman-teman CGP juga banyak membantu sehingga saya termotivasi, ayo saya harus bisa gitu. Ya. Luar biasa banget ya Bu ya. Oke. Berarti sudah ada perubahan-perubahan nih dari yang dulunya. Insya Allah sudah ada perubahan Bu. Saya sekarang sudah berani pegang laptop. Luar biasa ya. Kemudian dalam pengajaran juga ya, saya tuh dulu selalu berpikir anak-anak ini berdoa terus dengarkan nih Ibu mau ngajar. Silakan kerjakan. Setelah saya menerangkan, saya kasih soal, anak-anak duduk diam. Silakan siapa yang mau maju ke depan gitu, siapa yang mau menuliskan jawaban. Setelah itu, ya istirahat, yang sudah istirahat gitu saja. Nah, setelah saya belajar di calon guru penggerak, saya banyak menemukan sekali bahwa pengajaran saya yang begitu itu salah gitu Bu. Iya, anak-anak terlihat begitu diam aja gitu ya. Nah sekarang saya ketika memasuki kelas, kita baris dulu yuk, kita berhitung dulu, kita berdoa gitu ya. Terus saya lakukan ice breaking. Nah itu sesuatu yang baru bagi saya. Ice breaking itu anak-anak terlihat sangat senang. Ibu itu apa namanya? Itu ice breaking. Kita belajar sambil bermain gitu. Terus ketika saya melihat anak-anak, Bu istirahat aja
anak-anak sudah bosan kan, ya udah kita istirahat di luar yuk gitu. Kita bawa anak-anak, tapi kita bawa buku ya, karena waktu itu kan belum waktunya istirahat ya Bu ya. Yuk kita bawa buku, bawa pulpen, yuk kita keluar. Kita mengamati daun. Daun kenapa dia? Coba lihat bentuknya. Katanya. Oh iya Bu, ada yang bulat, ada yang seperti jari, katanya ada yang memanjang. Nah gitu bentuk-bentuk daun. Gitu kan masuk ke IPA ya Bu ya. Bentuk-bentuk daun. Luar biasa kreatif juga ya Iya, ternyata ya. anak-anak sangat antusias Bu Pipit. Oke, Bu lanjut nih. Dukungan dari ekosistem sekolahnya gimana Bu? Dari kepala sekolahnya atau gurunya atau sarana prasarananya itu gimana? Iya, Bu Pipit. Alhamdulillah teman-teman guru semuanya mendukung Bu, baik guru senior maupun yang masih muda-muda semuanya mendukung. Ayo Bu Muah katanya, Ibu Muah silakan di calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan kami akan termotivasi, Sedangkan untuk guru-guru senior nanti Bu nanti ajarin saya laptop ya. Iya, insya Allah saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman Bu. Saya juga insya Allah akan menuangkan kemampuan yang saya dapatkan dari calon guru penggerak gitu ya, kemampuan saya seadanya gitu ya. Ini yang saya dapatkan dari 1 bulan mengikuti program calon guru penggerak. Mereka sangat mendukung, apalagi kepala sekolah Bu. Katanya sudah ada izinnya. Mangga Bu Muah silakan teruskan selagi masih muda, selagi bisa. Siapa lagi kalau bukan kita katanya. Luar biasa. Iya. Berarti dukungannya sangat luar biasa ya Bu Muah ya, baik dari kepala sekolahnya, gurunya dan juga yang lain. Iya. Oke Bu Muah, kita lanjut ke bagian inti pendampingan. Yang pertama itu ada tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Oke, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu saat ini? Ya, harapan saya ingin sekali ya Bu ya, apresiasikan apa yang menjadi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya aplikasikan ke kelas, saya kolaborasikan dengan teman-teman. Cuma yang jadi kendalanya Bu, keterbatasan sarana. Jadi laptopnya, komputernya kebetulan masih sangat minim Bu. Jadi kalau saya khususnya ya, ketika ada guru senior yang Ibu Muah itu apa? Ini Canva Bu. Print gawe nih gitu. Ayo Bu kita belajar bareng-bareng. Saya juga masih belajar gitu. Kendalanya itu Bu Sarana prasarana ya Bu ya. Jadi kekhawatirannya di situ ya mungkin ya Bu ya. Apa saja kekhawatiran yang sebelum Ibu ini nih resahkan gitu dan yang terjadi sebelum melakukan CGP ini ya? Apa itu kekhawatiran yang sebelumnya yang diresahkan Ibu? Sebelum melakukan ikut program CGP ya Bu ya, saya merasakan anak-anak terlihat asik di kelas. Saya juga capek ngomong terus di kelas tuh. Menjelaskan sampai anak-anak pada diem aja, jadi membosankan, jenuh kayak anak-anak. Kekhawatiran saya ketika kita dihadapkan dengan kurikulum, anak-anak harus mencapai nih target ini, sedangkan saya merasa anak-anak bisa. Itu yang saya khawatirkan. Apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan terakhir ini dan apakah ada harapan baru untuk kedepannya gitu? Harapan-harapan saya anak-anak lebih aktif sekarang Bu, lebih bersifat ceria gitu, lebih anak-anak kalau ada apapun mereka selalu berdiskusi dengan teman. Padahal saya nggak nyuruh ya, ketika ada pembelajaran, itu apa sih? Coba dong kamu ini. Saya lihat aja saya dulu, ternyata anak lebih aktif, mereka lebih suka berdiskusi gitu, menuangkan apa yang ada dalam pikiran mereka gitu. Harapan kedepannya semoga anak-anak lebih aktif, lebih bersifat ceria dalam menghadapi pembelajaran. Ketika anak-anak sudah semangat, sudah ceria, itu segala sesuatu ide itu akan muncul dengan sendirinya Bu, ide-ide yang bagus ya, ide yang bervariatif dari anak-anak. Kita tuh sebenarnya nggak nyangka anak-anak akan sehebat itu gitu. Iya, ketika anak-anak diberikan, ayo dah kita cari pembelajaran yang lain, kira-kira yang menangkap anak-anak lebih antusias. Luar biasa ya Bu Muah ya. Ternyata secara tidak sadar gitu ya, dengan anak-anak antusias seperti itu kita punya
ide-ide baru gitu. Iya. Oh ya, kita menemukan ide-ide baru. Oke. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama ibu melakukan pembelajaran daring? Mungkin barangkali mengganggu atau gimana? Itu gimana? Iya. Dari awal saya mengikuti program Salam Guru Penggerak, saya sudah bicarakan dengan kepala sekolah, khususnya dengan teman-teman, mohon bantuannya gitu. Barangkali nanti dalam pembelajaran saya ada harus Zoom ya Bu ya, harus Zoom meeting itu kan ya, Zoom dengan teman-teman juga berkelompok. Barangkali saya meninggalkan anak-anak, kata bapak sekolahnya, tidak apa-apa Bu, silahkan. Yang penting ketika ibu masuk, silakan dikondisikan anak-anak, diberi tugas dulu. Setelah itu mangga ibu sambil nyambi ngisi-ngisi LMS gitu. Teman-teman juga sangat berpartisipasi. Ibu kalau repot ya nanti kelasnya saya yang ini gitu, yang masukin. Jadi ada yang handle gitu. Iya. Oke, berarti dukungannya juga sangat luar biasa ya, sangat membantu semuanya ya. Oke, berarti masih kondusif ya. Iya. Ya. Oke. Baik Ibu, kita lanjut ke tindak lanjut hasil pembelajaran. Dari hasil pembelajaran kemarin ya Bu Muah ya. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari ini, apa perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Iya, baik Bu Pipit. Begini, dulu sebelum saya belajar tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya kurang memahami bagaimana sih menggali potensi atau ide-ide kreatif yang ada pada siswa. Saya kurang berpikir ke sana gitu. Dan saya pikir pokoknya saya mengajar anak-anak, dengarkan, silakan tulis, silakan isi, setelah itu silakan. Gitu. Itu saja. Langsung berpikir, oh itu ternyata banyak yang saya lakukan untuk maju anak-anak. Apa saja nih pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan mendorong Ibu untuk melakukan perubahan tersebut? Iya, terima kasih Bu Pipit. Ada salah satunya itu adalah berhamba kepada murid ya Bu ya. Iya. Dulu saya melakukan pembelajaran di kelas dengan siswa, selalu saya menekankan, ayo anak-anak tulis. Kemudian ketika anak-anak ada yang tidak bisa atau tidak mengerjakan PR, saya selalu memberikan hukuman atau ancaman-ancaman gitu supaya anak saya pikir itu anak-anak akan jerah gitu. Ternyata tidak, anak-anak malah nggak masuk. Nah, kemudian saya berpikir, gimana ya supaya anak ini menyenangkan, supaya saya ini tidak terpaku bahwa saya lah yang harus menjadi aktif gitu ya. Anak-anak pasif. Kemudian saya udahlah, saya gali potensi mereka, saya ajak keluar. Sekali saya juga ajak anak ke kebun, ke sawah gitu ya. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka ceritakan, saya tulis gitu di kertas. Kemudian sambari dulu, saya ajak anak-anak ini. Nah, kita lihat tuh di situ ada sapi. Bagaimana bentuknya, bagaimana pola dia makan gitu ya, makanannya apa saja. Nah dari situ anak-anak banyak menuangkan ide-ide bagus, ide-ide kreatif. Nah, itu saya benar-benar saya tuh harus selalu nurut, saya harus mengerti apa yang anak-anak inginkan dalam pembelajaran gitu Bu. Tidak harus anak-anak tuh diam, enggak. Anak biarkan mereka berekspresi, menuangkan pikiran dan ide-ide kreatif mereka. Yes. Bagaimana ya, tadi kan sudah respon anak-anak juga bagus ya Bu ya, berarti bagaimana nih respon peserta didik atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Ibu melihat respon tersebut? Anak-anak sekarang sudah sering bicara begini, Ibu besok masuk lagi ya. Loh kenapa? Ya barangkali Ibu besok gak masuk, jangan kita pada kesepian. Loh kan ada yang lain. Enak sekarang Bu tuh belajarnya, gitu. Ya alhamdulillah, berarti saya pikir saya ini ada perubahan ya Bu Pipit ya. Perubahan yang drastis sih tidak, cuma perlahan-lahan anak-anak tuh terbawa ikut dalam kondisi saya mengikuti calon guru penggerak gitu. Inilah yang saya ketahui dari 1 bulan saya mengikuti calon guru penggerak dari filosofis pikiran Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut nih Bu? Apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Ya, yang sudah baik, yang sudah dilaksanakan saya adalah
itu tadi pembelajaran ke depannya. Saya ingin sekali anak-anak itu semuanya menguasai iptek gitu, bisa mengoperasikan laptop, komputer gitu. Eh, Bukan sebagai sebagai anak-anak tuh mengerti saja bahwa itu tuh menguasai teknologi, harus bisa menguasai. Sebab sekarang itu anak-anak tuh mereka pegang HP lihatnya YouTube aja gitu, permainan. Saya harapkan tuh lebih kepada kita lihat bagaimana sih aplikasi mainan, dengan apa dan sisi apa tuh skripsi gitu ya Bu ya. Iya, saya juga sambil belajar. Tidak kira-kira anak melek teknologi gitu. Iya. Harapannya pengen melek teknologi Iya. perbaiki ke depannya ya Bu ya itu ya. Nah, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas itu apa sudah dituangkan ke jurnal refleksi mingguan? Untuk sesuatu sudah Bu, sudah. Oke, aksi nyata Nyata sudah masuk ya di sudah. jurnal mingguan. Oke, luar biasa, bagus sekali. Lanjut Ibu ke poin pembuatan kerangka portofolio. Nah, di kerangka portofolio Ibu menggunakan platform apa? Itu sekarang belum Bu. Kali iya. Belum masuk ke Belum. portofolio digital ya. Oke Bu, kita lihat aja ya portofolio digital itu di dalamnya harus ada apa-apa. Itu sudah baca di buku panduan belum? Yang kemarin saya share buku panduan pembuatan belum dibaca punya. Oke. Jadi platformnya pakai Google Sheet ya. Google Sheet, terus di dalam portofolio digital itu ada beberapa poin yang harus ada di dalamnya. Komponen-komponennya yaitu yang pertama adalah profil CGP-nya, kemudian ada artefak aksi nyata. Artefak aksi nyata itu silakan Ibu aksi nyatanya dimasukkan ke situ. Ya. Nah, kemudian selain itu juga boleh Ibu masukkan sertifikat baik dari webinar atau workshop atau lain sebagainya bisa dimasukkan di situ. Kemudian juga ada publikasi yang mungkin sudah dimuat di media massa atau jurnal ilmiah atau yang lainnya, itu bisa dimasukkan ke situ. Kemudian juga ada umpan balik dari kepala sekolah atau rekan sejawat atau murid-murid bisa dimasukkan ke dalam komponen-komponen yang ada di portofolio digital. Nah, itu mangga silakan dipelajari di panduannya ya Bu ya. Oke, lanjut Ibu Mua, karena Bu Mua belum memulai, silakan nanti dibuat kerangka portofolionya berdasarkan panduan. Ya. Oke, lanjut kita ke peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru pemula. Nah, selama ini nih Bu Mua, kompetensi apa yang sudah baik di Ibu gitu? Iya, potensi yang saya miliki sudah ada dalam diri saya gitu, sudah dijelaskan itu adalah kolaboratif. Ya, saya berkolaboratif dengan Waalaikumsalam. Berkolaboratif dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah dan wali murid. Kolaborasinya saya sering dengan teman-teman guru itu, bagaimana cara kita mengembangkan pembelajaran yang baik, gitu. Bagaimana mengembangkan ide-ide kreatif dari siswa. Kemudian saya juga mengikuti KKG, kelompok kerja guru. Tujuannya adalah untuk membuat naskah soal ujian tengah semester. Berkolaborasi ya. Apakah ada yang lainnya selain berkolaborasi? Ya, inovasi-inovasi baru adalah saya dengan siswa ya Bu ya, di kelas itu selalu membuat sesuatu yang menurut saya dan menurut siswa itu sangat enak itu Bu, sangat baik ya, dengan tadi ice breaking itu Bu. Kemudian kemandirian siswa juga ya ketika mengerjakan soal gitu, nggak usah ditulis di buku dulu, silakan yang mau menuliskan di depan silakan, kita lihat antusias maju gitu. Iya gitu. Oke, lanjut kompetensi apa yang perlu ditingkatkan lagi nih?
saya rasa untuk yang perlu ditingkatkan itu inovatifnya. Saya belum begitu menguasai apa sih yang seharusnya saya lakukan gitu. Saya itu harus berpikir dulu, berpikir dulu. Inovasi apa Iya, lagi inovasi gitu apa ya. lagi untuk besok gitu. Benar-benar suatu PR buat saya. Aku lagi ya untuk besok supaya anak-anak itu sangat merindukan saya untuk datang ke sekolah gitu. Mantap. Berarti semangat banget nih Ibu Ah ya. Luar biasa Ibu Ah. Nah, setelah Ibu mengetahui nih umpan balik tersebut ya, apakah ada perubahan rencana buat Ibu? Apa saja yang berubah? Perubahan rencana untuk ke depan ya Bu ya. Ada rencana tapi belum saya tuangkan, belum rencana aja ini ya Bu ya, tapi saya belum memikirkan apa nih langkah-langkah ke depannya gitu. Rencananya saya ini ingin anak-anak itu belajar dengan sistem tidak harus di kelas aja setiap hari. Kalau mampu atau memungkinkan kita ke pasar atau ke lembaga-lembaga dinas atau negara lain lembaga lain gitu, supaya anak-anak lebih memahami Bu. Misalkan kita ke museum gitu ya, iya ke museum melihat peninggalan bersejarah, sejarahnya apa sih kok ada museum, kok ada ini ada itu, anak-anak lebih tahu. Begitu. Oke. Bagus sekali Ibu Muah, senjatanya ya di dalam kelas maupun dengan rekan sejawat juga sudah luar biasa sekali. Dari dukungan juga dari ekosistemnya juga sudah bagus sekali, sudah mendukung ya Bu Muah ya. Bagus sekali saya lihat juga Ibu Muah pada saat virtual ataupun kolaborasi secara daring, Bu Muah juga luar biasa aktif, semangat ya Bu Muah ya. Keren Ibu Muah. Iya. Oke Bu Muah, kita ke bagian akhir pendampingan Bu Muah ya. Kita melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Nah, apa pembelajaran atau ide baru nih yang Ibu Muah dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Idenya apa ya? Iya Bu, terima kasih ya untuk ide-ide barunya. Saya merasa dan saya berpikir dan saya merasa ide-ide yang akan saya tuangkan nanti di kelas atau pribadi saya. Boleh apa? Saya akan lebih belajar untuk mampu menguasai di bidang iptek ya Bu ya. Karena saya merasa benar-benar kurang mampu gitu, kurang bisa. Tidak seperti teman-teman lain sudah hebat, saya itu suka minder gitu ya. Ide-idenya adalah saya akan berkolaborasi dengan siswa ya. Saya sering melihat anak-anak itu ternyata cerdas gitu ya Bu ya, mengoperasikan namanya HP, komputer, itu tinggal kita arahkan saja supaya mereka tidak melihat konten-konten yang tidak seharusnya mereka lihat gitu. Mungkin itu ide-ide saya. Ada pengawasan juga ya. Iya, oke. Lanjut. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki nih dari pendamping atau dari saya sendiri pengajar praktik untuk pendampingan berikutnya? Saya harus koreksi. Harus. Gak ketemu tuh. Saya sudah baik Bu Pipin ya untuk pendampingan pada saya, semuanya sudah baik ya, banyak membantu saya gitu ya. Mungkin ke depan waktunya tepat, Ibu datang ke SD saya sudah tepat, kemudian juga Ibu sering membimbing saya gitu. Mungkin nanti sekiranya Ibu juga aktif ya di grup ya Bu ya, kalau ada pertanyaan Ibu juga selalu jawab langsung. Kayaknya nggak ada deh. Enggak, nanti barangkali ada yang perlu diperbaiki sekarang gitu untuk kedepannya. Insya Allah akan saya perbaiki. Iya, kita manusia biasa ya Bu ya, jadi ada pada saat itu juga. Karena sosok Bu Pipit ini dari dulu sudah saya kenal, jadi saya mencari celah, mencari kekurangannya apa gitu. Belum ketemu. Oke, makasih banyak Ibu Muah sudah berbagi praktik baiknya dengan saya. Kita berbincang-bincang juga dari awal sampai akhir, luar biasa. Saya mendengarkan cerita Ibu Muah untuk apa ya ibaratnya
melakukan aksi nyata di sekolah itu sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Muah, itu saja dari pendampingan kita hari ini. Semangat, tetap jaga kesehatan, terus isi LMS dengan sesuai jadwalnya, jangan ditunda-tunda. Apabila hari ini ada tugas segera kerjakan, jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda itu belum tentu nanti ke depan sudah tidak ada tugas lagi. Iya. Yang pasti ke depan pasti tugas itu numpuk ya. Jadi harus dikerjakan, jangan ngulur-ngulur waktu biar tidak repot ke depannya gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Muah. Sama-sama Bu Titit, terima kasih sudah mendampingi saya. Oke. Sudah berikan saran dan motivasi yang